Pertama adalah waktu saya dan Giung ini mau nyamperin Nyai Puspa dan Doro Agung di dekat warungnya Mbak Lis. Di situ jujur saya kan udah ngikutin mereka ya, tapi emang agak jauh biar nggak kelihatan ngikutinnya. Karena mau gimana pun saya berusaha jadi besan kan sama mereka. Saya pikir kalau misalnya kita makin dekat, Giung sama Ajeng makin gampang nih buat bersatu gitu. Jadi saya udah, jadi situ mungkin perasaan saya tuh kayak oke, mode penjilat gitu, oke mode sok baik, oke mode muka dua gitu. Udah mempersiapkan diri lah buat yang kayak modus-modus deketin Nyai Puspa gitu. Selanjutnya adalah waktu Doro Agung ngasih pemberitahuan kalau dia itu menemukan suatu fakta. Sebenarnya sebelum Doro Agung melakukan itu, saya tuh baru mau ngasih tahu Giung tentang rencana dan spekulasi atau pemikiran saya tentang si Romo Wiji dan kawan-kawannya ini gitu loh. Saya baru mau ngomongin pikiran saya itu ke Giung. Tapi tiba-tiba si Doro Agung ini kayak pemberitahuan gitu. Aku menemukan sesuatu. Jujur di situ menyita semua perhatian orang di rumah dan termasuk saya dan anak saya. Sehingga saya dan anak saya harus ngeladenin dulu. Jadi mungkin emosi yang saya bawa waktu itu jujur kayak agak jengkel gitu juga ya. Kayak saya baru mau ngasih tahu anak saya malah tersita, tapi saya di sisi lain saya juga kepo. Karena Doro Agung itu lumayan curiga sama si 3 pencuri dan itu sama. Dan adalah waktu saya dan anak saya ini mau ke gudang untuk membahas rencana. Nah, itu tuh sebenarnya perasaan yang saya rasain di situ adalah cukup puas. Kenapa? Karena kayak setengah dari rencana saya sebenarnya udah kayak ter-ACC. Jadi saya tuh di situ cukup puas karena rencana pengalihan isu kita, yaitu yang datengin festival-festival pencuri itu udah diokein sama Nyai Puspa. Dan Nyai Puspa bahkan ngajak semua orang gitu. Itu bahkan nggak ada orang di rumah kan, even 3 pencuri itu juga nggak bakal ada. Di situ saya udah pikir kita tinggal rekrut si 2 detektif itu buat nyuri bareng kita and all done. Di situ saya udah lumayan oke, ini bisa. Jadi saya mulai optimis di situ untuk nyuri lukisan Polokromo lebih dulu daripada si 3 pencuri. Jujur waktu saya mau masuk gudang juga, di situ saya perjalanan itu juga saya sudah merencanakan kalau aduh kayaknya anak aku ini agak susah gitu buat diajak semakin jahat, buat diajak semakin berusaha biar kita tuh makin kaya gitu tuh dia agak susah. Jadi saya mau ngeprovokasi dia juga. Jadi saya akan kayak menyertakan bukti-bukti di mana kalau kita itu dijadiin victim, dijadiin korban di sini gitu. Biar anak saya berpikir, oh iya kita diperlakuin kayak gini, berarti aku harus ikut rencana ibu. Biar dia itu mau terajak dari hati. Jadi saya udah ngumpulin yang kayak kejahatan-kejahatan keluarga ini sama saya gitu. Jujur waktu saya mau ke gudang itu juga saya agak khawatir ya, gimana kalau ternyata Giung tuh malah nggak mau dan malah bocorin gitu. Saya agak kepikiran, overthinking juga gitu, saya agak kepikiran banget. Itu karena dari hari-hari sebelumnya juga percakapan kita sebelumnya, Giung tuh kayak semakin gak optimis gitu dari hari ke hari. Jadi saya juga malah takutnya rencana ini bisa gagal gara-gara keengganannya Giung untuk ngikutin saya gitu. Jadi saya malah agak overthinkingnya di Giung gitu waktu saya mau ke gudang. Oke, selanjutnya adalah waktu saya itu menginfokan ke Nyai Puspa kalau si 3 tamu itu udah siap. Oke, di situ sebelumnya itu saya sempat ngintip untuk ngecek apakah 3-3-nya ini ikut. Dan saya pikir iya, walaupun saya cuma lihat 2 yang siap-siap, tapi saya pikir Giwang ini nih mungkin lagi di toilet gitu, mungkin lagi di toilet ganti baju, butuh privasi. Oke. Jadi saya mikir normal aja kalau dia siap-siap di toilet. Jujur di situ waktu saya mau menginformasikan ke Nyai Puspa itu saya seneng
Saya senang karena saya senang dan saya merasa puas karena oke, berarti 3/4 rencana aku berhasil. Ya tinggal nyuri aja gitu, tinggal nyuri lukisan aja. Jadi udah semakin dekat dengan kemenangan. Saya semakin optimis dong. Jadi selanjutnya adalah waktu festival Dedaunan. Di situ jujur saya juga merasa jengkel. Saya ngerasa jengkel banget sama anak saya. Kenapa dia bisa-bisanya baca festival jadi salah. Sekarang rencana kita agak terancam gitu ya. Tapi saya juga sebenarnya jengkel sama diri saya sendiri. Kenapa saya juga nggak ngecek? Tapi ya saya udah terlanjur percaya gitu loh sebenarnya sama anak saya. Kenapa sih anak saya nih, ya ampun. Ya intinya saya jengkel lah. Saya gitu loh. Eman gitu loh. Jadi rasanya tuh udah bad mood duluan gitu loh. Kenapa sih harus salah baca? Kenapa yo aku tuh nggak ngecek gitu loh. Aku juga nyesel, aku juga jengkel. Mau marah yo aku tapi nggak ngecek gitu loh. Gini dapat banget emosinya aja. Selanjutnya adalah waktu semua orang memutuskan untuk masuk. Waktu dengar suara tembakan dan suara teriakan. Aduh, di situ jujur pikiran saya tuh udah amburadul banget. Saya sampai kepikiran yang aduh rencanaku hancur semua nggak ya ini. Jadi saya di situ banyak banget saya jengkel sama Giyung. Iya, saya khawatir Pol sama rencana-rencana saya. Iya, saya juga ngerasa panik dan takut nanti ketahuan. Tapi saya kalau misalnya saya kelihatan takut, saya kelihatan panik, itu saya malah kelihatan kayak orang salah, malah jadi semakin menunjukkan kalau saya yang salah gitu loh. Jadi saya denial, saya nggak mau, saya ngerasa takut. Jadi saya harus tetap ngotot kalau saya itu nggak salah. Tapi jujur sebenarnya saya agak takut di dalam lubuk hati saya. Ya rencananya mau gagal masa nggak takut ya, gila apa?